Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SCTV yang berbahagia dimanapun berada, kita bertemu kembali dengan program talk show belajar di rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan SCTV Langka Padane. Baik pemirsa, kali ini kita akan berbincang dengan dua narasumber yang kompeten di bidangnya terkait dengan peran guru dan konselor dalam pembelajaran tatap muka. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat dalam hal ini telah memberikan keputusan atau kebijakan terkait penerapan belajar tatap muka di awal tahun 2021. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, tidak hanya faktor protokol kesehatan, sarana prasarana yang dipenuhi oleh sekolah, tetapi juga dipandang ada faktor lain yang penting dipersiapkan oleh sekolah terkait dengan pelaksanaan PTM di sekolah tahun 2021. Telah hadir di studio dua orang narasumber. Yang pertama Pak Tawang, Haji Tawang MPDI, beliau pengawas Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Selamat datang Pak, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ini nggak asing lagi nih bagi jagat remaja konseling di Kota Cirebon khususnya, Ibu Herni Gus Brava ya, ya MPD CHT CNIP ya, CNLP. Oke. Selamat datang Ibu di studio RCTV. Selamat pagi, sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan selalu dan tetap seiring dengan masa pandemi yang belum berakhir ini. Baik pemirsa RCTV yang berbahagia, kita akan ke Pak Tawang dulu nih sebagai pengawas Dinas Pendidikan terkait dengan kesiapan guru ataupun pelaksanaan sekolah itu untuk PTM. Baik Pak Tawang, ini kan pandemi masa sekolah itu kan masih belum efektif ya, sejak bulan Maret ya gitu ya. Sebagai pengawas itu apa yang Bapak lakukan selama sekolah itu belum efektif belajar sebagai pengawas Pak di masa pandemi ini? Barangkali bisa dijelaskan Pak pengalamannya gitu ya. Terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara sekalian, kegiatan belajar mengajar di era pandemi ini memang cukup luar biasa. Kenapa saya kata luar biasa? Karena kegiatan belajar mengajar tidak seindah dengan apa yang diharapkan. Yang dibayangkan juga ya. Ini reality. Tetapi sungguh pun demikian, Distrik Kota Cirebon melalui Wali Kota Cirebon yang memang luar biasa, pemerintah Kota Cirebon begitu mensupport, mendukung berbagai upaya untuk tetap eksis dalam kegiatan proses pendidikan di Kota Cirebon. Yang salah satunya adalah program PJJ ini melalui TV Kebanggaan Kota Cirebon Langka Padane. Saudara sekalian, kita maklum dan kita pahami bersama bahwa kegiatan belajar mengajar di era pandemi melalui PJJ alhamdulillah berjalan dengan lancar. Indikatornya saya sebagai pengawas bersama teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa saya pengawas bimbingan konseling karena memang saya terlahir dari psikologi, D3 psikologi, S1 psikologi, S2 juga psikologi, cuma S3-nya belum sampai. Sebentar lagi ya Pak? Sebentar lagi karena memang harus. Amin. Amin. Secara umum proses pendidikan jarak jauh di Kota Cirebon alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Walaupun di sana sini memang perlu ada upaya untuk mengantisipasi berbagai tantangan. Sebagai contoh, alhamdulillah di beberapa sekolah negeri dan swasta-swasta favorit emang sudah berjalan. Dan betapa di sana peran guru luar biasa, baik guru mata pelajaran maupun guru bimbingan dan konseling. Saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa antara guru mata pelajaran dengan guru bimbing dan konseling sesungguhnya mempunyai peran yang sama. Hanya dimensinya saja yang berbeda. Kalau guru mata pelajaran tugas adalah menyampaikan materi, mentransfer knowledge, tetapi guru bimbing konseling adalah memberi sentuhan pada kondisi psikologis siswa sehingga siswa menyadari siapa dirinya, ada di mana siswa itu, dan harus bagaimana. Andai 3 dimensi ini sudah dipahami oleh siswa khususnya atau dengan kata lain individu, maka sungguhnya individu akan dapat berkembang ke arah kedewasaannya yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadi ternyata saudaraku bahwa betapa besar peranan guru bimbingan dan konseling dalam sistem persekolahan dalam upaya mensupport siswa, dalam upaya memotivasi siswa agar siswa mampu mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Alhamdulillah semua itu berjalan lancar dan indikator yang luar biasa bahwa kegiatan guru-guru BK di TV Cirebon juga itu begitu antusias, begitu sukacita dan penuh keceriaan sehingga tampak mereka mampu memetik pengalaman yang memang tidak dimiliki oleh teman-teman guru di daerah lain, khususnya di wilayah Cirebon. Ini barangkali ikon yang luar biasa yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Begitu Pak Denny. Apresiasi ya dengan pelaksanaan PJJ di Kota Cirebon. Di Kota Cirebon melalui SCTV ini yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, pemirsa. Baik, kita beralih ke Ibu Eni ini, seberapa pentingkah peran guru Ibu Eni dan juga mungkin dalamnya konselor ya dalam proses pembelajaran anak gitu ya. Kan barangkali kan selama ini tadi disebutkan guru itu lebih dominan transfer knowledge ya. Sementara konselor selama ini identik dengan selalu siswa bermasalah, konselor kan gitu Pak. Nah, seberapa pentingkah sebenarnya peran konselor dalam hal ini dalam keberhasilan dalam pembelajaran siswa itu ya? Oke, terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah kalau kita berbicara tentang peran, sebenarnya semua peran itu saling berintegrasi satu sama lain. Entah pihak dari guru maupun pihak dari konselor satu sama lain harus terkoneksi dengan baik ya. Berbicara tentang konselor, kita tahu bahwa guidance itu for all. Jadi kalau selama ini ada paradigma kalau masuk ke ruang guru BK atau dipanggil guru BK itu yang bermasalah. Yeah. Stigmanya tuh ya. Gitu ya Pak ya. Aku takut gitu. Termasuk orang tuh kalau dipanggil, gitu. wah anak saya salah apa nih? Anak saya salah apa gitu ya. Padahal kalau kita lihat makna dari bimbingan itu sendiri kan guidance for all. Jadi bimbingan itu untuk semuanya. Nah di sini konselor sangat penting mengarahkan siswa-siswa itu menuju pada kematangan seperti tadi yang Bapak bilang, Pak Tatang bilang bahwa masalah optimalisasi kemandirian siswa itu sendiri. Kita tahu bahwa pembentukan personality, kebentukan kepribadian seseorang itu kan tidak terlepas dari berbagai macam faktor ya. Faktor hereditas, kemudian environment, lingkungan, kemudian tentang time or mature. Jadi tentang kematangan. Gimana caranya seorang peran konselor ini mengarahkan para siswa-siswanya itu untuk belajar tentang sebuah keterbatasan. Ada beberapa orang ketika dihadapkan pada keterbatasan itu malah melakukan dehumanisasi, kambing hitaman. Keterbatasan ini keterbatasan misalkan dalam bentuk pembelajaran daring ya, yang mungkin terbiasa dengan budaya tatap muka langsung, tiba-tiba tatap daring gitu ya. Oke, sebenarnya tatap sama-sama tatap cuman bagaimana cara memainkan imajinasi ya. Jauh di mata, dekat di hati. Dekat di hati gitu ya. Nah itu ya.
Jadi sebenarnya saat itu kita arahkan bahwa kondisi apapun kita harus belajar tentang adaptasi, Karena ketika seorang belajar adaptasi, situlah proses kematangan seseorang, kematangan siswa-siswa itu mulai muncul dan kesadaran akan menjaga dirinya, kesehatan baik secara fisik maupun secara psikis muncul dan minat belajar tetap ada. Karena di situ ditanamkan bahwa belajar itu kan sepanjang hayat. Makna belajar itu sepanjang hayat. Berarti kalau belajar tentang sepanjang hayat, belajar dari berbagai macam kondisi. Oke, tahan dulu Ibu Herni. Baik pemirsa, kita masih melanjutkan obrolan kita yang menarik ini terkait dengan kesiapan sekolah, guru, siswa menjelang pembelajaran tatap muka. Jangan kemana-mana dulu, tetap di RCTV Langkapadani. Halo pemirsa RCTV Langkapadani, penonton talk show dari rumah bersama RCTV dan Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Kita kembali dalam obrolan. Tadi melanjutkan Bu Herni nih, terkait ada yang menarik, dalam keterbatasan itu akan menimbulkan dehumanisasi ya, atau dehumanisme gitu ya. Barangkali bisa diuraikan lebih jelasnya seperti apa gitu, dan contoh-contohnya gitu ya. RCTV Langkapadani dulu ya. Oke, berbicara tentang dehumanisasi itu kan penggambing hitaman. Sangatlah mungkin ketika seseorang dihadapkan pada suatu nggak nyaman, kondisi yang belum terbiasa, dia melakukan dehumanisasi. Atau misalkan ini terjadi pada baik terjadi pada pihak pendidik ataupun pada pihak peserta didik itu sendiri. Kita tidak bisa menutup kemungkinan ternyata di lapangan masih ada yang melakukan dehumanisasi. Meskipun pada lama-kelamaan ketika kematangan sudah mulai terbentuk, itu sudah tidak ada lagi. Yang adalah awareness, kesadaran diri untuk terus menciptakan suasana belajar yang efektif. Jadi sangat mungkin ketika awal-awal siswa dihadapkan pada daring ini, nggak enak banget sih belajar kayak gini gitu kan. Males banget sih, nggak semangat, nggak ini. Atau misalkan jadi ogah-ogahan atau jadi belajar tuh semaunya aja, yang penting ngisi absensi, kehadiran atau apa. Ada lagi yang satu, dimarahin aja sama orang tua. Ya gitu ya, gara-gara di rumah gitu ya, stay with handphone gitu ya. Ayo deh ini gitu kan, seperti itu. Nah seperti itu, jadi mulai itu dalam dirinya ada justifikasi moral, jadi menyalahkan kalau misalkan ternyata hasil belajar kurang bagus, memang kayak gini sih pembelajaran daring, mulai tuh belum ada yang namanya feedback positif untuk dirinya, kenapa sih aku bisa seperti ini gitu. Yang ada adalah penyerahan tanggung jawab pada orang lain atau tanggung jawab terhadap kondisi. Nah itu terjadi ketika seseorang belum berada dalam kondisi adaptasi yang baik dan belum ada awareness dalam dirinya. Nah, namun kita lihat ternyata pihak Dinas Pendidikan ini punya ide yang sangat bagus, bahkan ini tidak ada di kota-kota yang lain mengadakan seperti PJJ di RCTP ini gitu. Ini salah satu dobrakan di mana Dinas Pendidikan mengarahkan para peserta didik itu untuk belajar nih di dalam era globalisasi seperti ini. Kita tidak bisa menutup kemungkinan tentang era digital. Dan juga mengarahkan para pendidik bagaimana caranya meningkatkan kreativitasnya, mengembangkan kemampuannya sehingga terbentuk antara kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Kan nggak mudah ya. Betul. Dan sejauh ini apakah dari Bu Herni sendiri atau tim di konselor itu sepanjang masa pandemi ada nggak informasi ataupun data yang masuk ke ini, temuan-temuan atau hasil riset terkait dengan efek dari PJJ itu terhadap anak-anak gitu yang pernah didengar? Berdasarkan hasil riset memang yang sekarang lagi dilakukan, itu ternyata memang ada masalah kecenderungan kurangnya empati terhadap diri dan sekitar, karena memang ada beberapa yang belum memiliki kesadaran, ternyata lebih fokus pada gadget. Dia lupa tentang tanggung jawabnya, padahal kalau kita lihat dari hal positif, kita nggak menutup kemungkinan seseorang untuk tidak menggunakan gadget saat ini. Nah gitu kan. Kemudian ada lagi kecenderungan untuk bersikap bodoh amat. Jadi ya udahlah, yang penting mah sudah mengerjakan tugas, absen selesai. Kurangnya minat pengembangan dalam dirinya untuk mengupgrade pengetahuan dalam dirinya. Dan ini sebenarnya peran konselor nih. Konselor itu jangan pernah jengah. Jangan pernah berhenti untuk mengarahkan, karena motivasi itu kan fluktuasi manusia itu naik turun ya. Nggak mungkin ada yang langsung stabil kecuali awareness-nya sudah baik. Nah, jadi perlu dipupuk seorang konselor, disinilah perannya untuk terus mengarahkan para peserta didiknya. Terima kasih Pak Tawang ini.
sebagai pengawas dinas pendidikan atau pengawas sekolah gitulah, apalagi bidangnya lebih concernnya di konseling Pak ya. Sejauh ini Pak, semasa pandemi ini ada nggak istilahnya Bapak misalnya kunjungan sekolahan atau komunikasi dengan guru dan sebagainya, keluhan-keluhan yang selama ini berdampak secara psikologis dari DPJJ itu Pak, ya. Guru-guru dan sebagainya atau siswanya? Terima kasih Pak Denny. Pemirsa yang terhormat, sepintas kalau kita kaji, kalau kita analisis dari hasil proses PJJ di era pandemi ini, betapa seorang konselor bersama wali kelas itu cukup konsen untuk memantau, kemudian memeriksa dan mengevaluasi serta menganalisis hasil proses kegiatan belajar mengajar yang diperbuat oleh siswa. Misalnya contoh di SMP BPK, itu guru BPK begitu sibuk luar biasa menganalisis tugas-tugas yang masuk. Ketika tugas itu nggak masuk, maka guru BK bersama wali kelas datang ke rumahnya home visit. Kira-kira ada masalah apa? Kemudian solusi apa yang perlu diberikan oleh guru BK dan wali kelas kepada orang tua dan siswanya itu. Itu contoh. Begitu pula di negeri sama. Jadi ternyata memang sesungguhnya di era pandemi ini walaupun tugas guru hanya 50%, katakan misalnya, mereka luar biasa untuk menyiapkan mata pelajaran, kemudian guru BK juga menyiapkan materi konseling yang kira-kira dapat bermakna bagi perkembangan siswa menuju penyadaran dalam konteks belajar mengajar di era pandemi ini. Kemudian terkait sekarang ini kan ada fenomena bahwa ketika Mas Menteri melansir informasi bahwa Januari harapannya sudah belajar tatap muka. Tatap muka ya. Karena itu ini perlu direspon oleh segenap pelaku pendidikan, terutama siswa dan guru. Karena begini, selama ini kan di mata siswa ada bayang-bayang ketakutan, sehingga cenderung menurunnya imunitas siswa dan juga guru. Ande Januari itu kita lakukan, terutama di Kota Cirebon, maka salah satu hal yang perlu dipertegas, diperdalam, diperbanyak kapasitasnya adalah bagaimana menanamkan siswa agar siswa memiliki imunitas yang tinggi, termasuk juga kepercayaan yang besar bahwa saya bisa dan saya mampu. Nah, karena itu protokol kesehatan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan ini perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, paling tidak memakai masker. Memakai masker bukan saja kewajiban, tetapi harus menjadi kebutuhan. Ya. Siswa dan guru serta kita semua butuh akan pentingnya kesehatan. Insya Allah kalau saja yang namanya masker terpakai dengan baik. Kenapa saya Pak Denny dan Ibu nggak pakai masker? Karena saya udah ngomong supaya suaranya lepas, jadi nggak pakai masker, dilepas dulu maskernya begitu. Dan jaga jarak tuh. Nah, saudara sekalian, saya katakan bahwa pemakaian masker pada seluruh lapisan masyarakat perlu tanamkan tidak saja kewajiban, tetapi sudah lari kepada kebutuhan. Kemudian biasakan bangun pagi dengan minum air hangat. Insya Allah manakala kita terbiasa bangun sebelum subuh, kalau kita ya orang-orang dewasa kan terbiasa bangun jam 3. Kemudian ya bisa melakukan tahajud beberapa rakaat, 11 lah, 8 rakaat tahajud, kemudian ditambah 3 rakaat witir, kemudian disambung masuk subuh, diawali qabliyah subuh, kemudian berjamaah subuh. Dari situ sudah kita petik sebuah kenikmatan, kesejukan, kedamaian dalam hidup ini. Betapa indahnya kalau suasana ini tertanamkan juga kepada siswa. Tetapi bukan tidak mungkin manakala semua lapisan masyarakat sudah menjadikan kebutuhan, bukan menjadi kewajiban. Butuh akan ketentraman jiwa, butuh akan
pentingnya kesehatan. Maka lagi-lagi saya katakan yang namanya bangun tidur, kemudian minum air panas, air hangat kali ya, kalau panas melodok. Ya. Oke Pak. Kemudian sebentar lagi, kemudian tadi kita tahan dulu masker. Pak, nanti bisa dilanjutkan karena kita harus jeda iklan dulu. Pemirsa RCTV Langkah Padane, kita akan lanjut lagi obrolan kita. Jangan kemana-mana, tetap di RCTV. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Denny Rohman dalam talk show DDR bersama Pak Tawang dan Ibu Herni. Kita akan lanjut ke Pak Tawang dulu terkait dengan tadi obrolan yang kita masih terputus dan seperti apa harusnya proses belajar mengajar yang dilakukan di masa pandemi ini, Pak. Ya, saudara sekalian, saya teruskan dulu tadi terpotong sedikit oleh iklan. Yang paling penting adalah pertama antara guru dan siswa mampu menyadari akan pentingnya hidup sehat sehingga dapat mewujudkan imunitas yang tinggi pada masing-masing individu begitu baik siswa dan guru. Protokol kesehatan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan itu jelas. Pertama pakai masker, kemudian biasakan pagi-pagi minum air hangat, kemudian makan yang sehat, makan dan minum yang sehat. Dalam arti begini, kalau agama menetapkan kepada kita atau menggariskan kepada kita, kulu wasrobu halalan tajiban, gitu. Makan dan minumlah yang halal dan baik. Halal itu dicari dengan cara yang logik, yang sesuai dengan norm and values, kemudian yang baik ini tentu bergizi. Nah, jadi kita bermasker, kita juga berperilaku sehat, cara makan sehat, berpakaian sehat, dalam arti pakaiannya harus terjaga dengan baik, bersih. Kalau habis jauh-jauh berkerumun, segera ganti. Kemudian jangan lupa, terlupakan tangan itu sering-seringlah dicuci dengan air yang mengalir, bersabun begitu. Insya Allah kalau semua sudah kita lakukan ini dalam bagian dari ikhtiar, maka kita kenapa tidak berani untuk Januari siap untuk belajar tatap muka di kota Cirebon. Ya. Begitu Pak Denny. Ya, oke, Pak, kemudian Bu Herni, bagaimana upaya untuk tidak terjadinya dehumanisme dalam proses PJJ gitu ya, PJJ, atau dalam proses kelak nanti kalau adanya pembelajaran tatap muka, hal-hal yang tidak terjadi dehumanisme itu seperti apa? Dan bagaimana untuk tetap menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh bagi siswa, guru dan warga sekolah ya terkait dengan masa pandemi ini, apa yang harus dilakukan dan yang harus disiapkan oleh ini, silakan. Oke, terima kasih Pak Denny, terima kasih juga Pak Tawang. Tadi ada statement Pak Tawang yang sangat inspiratif. Jadikan semuanya itu bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tetapi kebutuhan. Nah, karena kalau orang sudah berpikir kebutuhan, berarti itu must be done, harus dilakukan nih gitu kan. Jadi ketika kita berbicara tentang kondisi bagaimana seseorang atau peserta didik atau para pendidik atau stakeholder di pendidikan itu tidak mengalami dehumanisasi, yang tadi yang dilakukan adalah optimalisasi kesadaran. Dan kita akan bentuk 3R, yaitu right, responsibility. Nah, dan seseorang ketika mengetahui bahwa dengan menjaga protokol kesehatan 3M ya, tadi seperti yang Pak Tawa bilang, misalkan memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, atau kalau misalkan tidak mungkin pakai sanitizer, kemudian kita juga harus menjaga masalah psikologis, karena ada hasil riset memang dari Pennsylvania University menyatakan bahwa pemikiran negatif itu dapat menyebabkan imun menjadi drop. Nah inilah peran seorang konselor bekerjasama bersama wali kelas dan guru-guru yang lainnya mengarahkan tentang konsep diri positif kepada para siswanya, bahwa salah satu kunci pembentukan kesuksesan dalam pendidikan, kesuksesan dalam masa depannya adalah bagaimana caranya dia mencintai dirinya.
karena seseorang siswa yang sudah belajar mencintai dirinya, dia akan mampu mencintai orang-orang sekitarnya. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang konselor menciptakan tadi 3R, right, responsibility. Dan dalam hal itu kita juga akan mengarahkan peserta didik mampu melakukan integrasi antara Eigenwell, hubungan dengan diri sendiri, kemudian Midwell, hubungan dengan lingkungan sekitar, dan Amwell, hubungan dengan orang-orang sekitar, seperti itu. Jadi memang perlu yang namanya latihan awareness. Jadi kalau diharapkan bahkan sebelum memulai kegiatan pembelajaran itu ada seperti self-healing dulu. Itu diharapkan ke depannya. Ini kan sebelah ada bapaknya, ya. Pas banget ya. Seperti persepsi itu ya, melakukan persepsi. Ada self healing dulu 5 menit atau 10 menit sehingga nanti peserta didik pada saat memulai kegiatan itu dia menganggap bahwa ini sebuah kebutuhan dia untuk dirinya, masa depannya juga, dan menjaga protokol kesehatan serta menjaga psikologisnya sehingga tidak memiliki atau bahkan mengurangi pemikiran negatif. Itu kan di internal sekolah ya. Betul. Antara guru, konselor dengan siswa. Nah, posisi orang tua seperti apa kan mereka urgen juga ya. Betul, dalam mendukung kesuksesan misalnya PTM itu ya. Betul. Harus apa yang dilakukan orang tua dalam situasi ini? Karena itu penting sekali yang namanya webinar untuk para parenting. Webinar di sini bukan hanya bagaimana cara menjelaskan seseorang siswa atau anaknya memiliki konsep positif, tetapi sama-sama juga melakukan praktek konseling untuk orang tua. Dan itu harus dilakukan seorang konselor di webinar itu sendiri. Jadi pemirsa, Zoom meeting itu ternyata tidak hanya untuk guru saja atau siswa. Buat orang tua pun Zoom meeting pun perlu. Setelah acara ini barangkali nanti sekolah-sekolah bisa melakukan Zoom meeting terkait dengan komunikasi dengan orang tua, dengan sekolah gitu ya. Betul. Jadi situ. Siap ya Pak. Nah, bagaimana positive feeling ya, self feeling ya terhadap ini secara teknisnya tuh, apakah perlu ada misalnya kayak dulu ada ASQ dan sebagainya, itu seperti apa itu? Nah, sebenarnya kita lihat konteks yang bisa melakukan self healing adalah orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, entah itu bisa konselor ataupun psikolog, atau sebenarnya ketika kita sudah memberikan pelatihan kepada orang-orang yang bukan berada di dunia konseling pun sebenarnya bisa melakukan self healing, karena ini dalam bentuk seperti mengarahkan seseorang untuk memiliki kesadaran. Nah, berbeda dengan ketika melakukan konseling individu atau konseling kelompok, itu ada kode etik ya yang harus melakukan konseling. Jadi penting mendatangkan memang, atau kenapa tidak menggunakan guru BK saja yang memang sudah memiliki kompeten di bidangnya untuk terus mengupgrade ilmunya sehingga nanti akan kedekatan secara emosional dengan para peserta didiknya. Gitu. Itu seperti itu ya? Iya, karena saat ini pun HG sudah mengarahkan ke beberapa konselor, bahkan kita sedang mengadakan, saya sendiri sekarang membentuk Gemar, Gerakan Milenial Anti Narkoba. Karena ternyata di kondisi pandemi ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang cenderung melakukan hal-hal yang negatif di sela-sela yang memang ada waktu selang gitu. Nah, ya. Pak Tawang, tadi imunitas itu kan juga terkait dengan suasana hati, kebatinan ya bagi anak-anak dan sebagainya. Sebenarnya ini kan guru itu kan tadi sebutkan dengan transfer knowledge itu ada bagian di dalamnya kan konseling juga ya gitu ya, peran guru. Metode apa sih, pendekatan apa ataupun teknik apa guru mengajar di masa pandemi ketika nanti tatap muka, kira-kira anak-anak itu tetap smile gitu ya. Tetap imunnya terjaga itu, tidak kemudian diomelin atau apa, itu seperti apa Pak? Ada ini nggak, ada kalau paradigma nggak? Hasil survei sederhana bahwa guru yang favorit itu emang salah satunya adalah smile, kemudian humoris, kemudian memiliki rasa empati dan simpati yang dalam begitu. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Denny, bahwa bagaimana membangun imunitas siswa terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Kalau tatap muka nanti sebetulnya kan sekolah setiap tahun itu mengundang orang tua siswa, paling tidak setiap semester ketika bagi rapot orang tua siswa diundang. Di situ kesempatan untuk disampaikan informasi bahwa tugas pendidikan tidak hanya sekolah, tetapi masyarakat, pemerintah, dan orang tua.
Nah, di mana ranah orang tua, di mana sekolah, di mana pemerintah, itu kan kepala sekolah bersama komite menyampaikan informasi itu kepada orang tua siswa, sehingga sungguhnya orang tua siswa punya peranan. Karena siswa itu kan hanya 8 sampai 10 jam saja di sekolah, tapi sisanya kan banyak di rumah dan masyarakat. Manakala di masyarakat orang tua memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap perkembangan anaknya, maka bukan tidak mungkin anak ini akan tetap berada dalam rel yang diharapkan oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di era PJJ ini, kita tidak tatap muka dengan siswa, guru nggak tatap muka dengan siswa. Tetapi kan komunikasi melalui Zoom, komunikasi melalui ada yang melalui HP juga, itu kan bagian dari komunikasi. Yang andai dibaca, kemudian dicerna dan baik, maka akan menyadarkan sang siswa menuju pemahaman akan dirinya sebetulnya ke arah sana. Nah, karena itu, insya Allah selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan diperbuat oleh guru-guru beserta jajarannya, dalam hal ini guru-guru dengan siswa, itu sebetulnya sudah berjalan dengan baik. Nah, tentu hasilnya kayak apa ini barangkali masih boblek, masih tanda tanya, karena memang jangan terlalu banyak berharap karena kita sedang berada dalam masa ujian yang luar biasa gitu. Yang penting kita berbuat, kemudian hasilnya kayak apa, itulah yang kita perlu syukuri dan nikmati. Inilah kita begitu. Ikhtiar dulu ya. Oke, tahan dulu Pak Tawang dan Kliani. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen terakhir. Kali ini kita akan langsung mengerucut soalan persiapan pembelajaran tatap muka. Apa yang perlu disiapkan jika itu pun akan dibuka. Nah, kita kan secara resmi untuk Kota Cirebon akan menunggu dari keputusan pemerintah kota, dalam hal ini wali kota. Namun demikian kita berdiskusi untuk mewacanakan kemungkinan kalaupun dibuka apa yang harus kita siapkan. Bu Herni, sebagai yang concern di bidang konselor dan psikologi, sebenarnya dampak dari psikologisnya apa sih kepada siswa gitu ya, ataupun mungkin guru terkait dengan efek dari pandemi ini kan gitu loh. Kalau selama ini kan selalu yang dikaji dibahas dalam perspektif kesehatan medis ya. Dia terpapar, dia bergejala, sembuh, ada yang mungkin meninggal dan sebagainya. Nah, dari sisi psikologi sebenarnya dampaknya apa sih yang lebih ini kepada siswa kalau seandainya PJJ ini terus berlangsung, kemudian dengan pola yang mungkin belum tertata dan sebagainya, apa yang akan menimbulkan hal yang mohon maaf sampai terburuknya terhadap kondisi siswa kalau ini tetap lanjut gitu. Okay. Jadi memang kalau berbicara tentang persiapan untuk PJJ secara langsung, memang harus ada optimalisasi persiapan yang sangat luar biasa, di mana harus ada namanya program pengembangan imun pada siswa maupun pada pendidik itu sendiri ya. Nah, kita tahu bahwa seseorang itu akan dihadapkan dalam kehidupannya 3R. Reality, kenyataannya bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat. Berarti kondisi dimanapun berada, kita ditantang, bahkan kita diarahkan untuk memiliki keberanian menghadapi situasi. Nah, situasi ini tidak akan pernah kita memperoleh hasil atau gambar secara deskripsi kalau tidak dimulai. Nah, sangatlah mungkin ketika kita akan memulai kegiatan pembelajaran langsung itu, kalau kita sudah melakukan persiapan yang sangat matang, maka tidak akan namanya zona ketakutan. Tapi kalau misalkan belum matang, yang adalah zona ketakutan, was-was. Mau pergi dari sekolah, aduh jangan-jangan nanti pada saat ketemu teman baru pulang dari luar kota, orang tuanya baru pulang dari kota, dari kerumunan, itu takut. Pada saat pemikiran negatif muncul, disitulah mulai imun drop. Imun drop sudah, kondisi sudah tidak stabil lagi, pemikiran sudah tidak secara positif lagi, daya tahan sudah melemah, dan pada saat itu
sangat mudah untuk dilakukan peradangan pada tubuh. Virus mudah masuk seperti itu. Jadi penting yang namanya sebagai kita pendidik atau bidang konselor itu sendiri mengarahkan 3R, reality, right, dan responsibility. Sehingga siswa memiliki tadi kenyataannya hidup itu belajar sepanjang hayat. Kemudian responsibility, hidupnya itu adalah tanggung jawabnya bukan orang lain. Kemudian kebenarannya kondisi di sini adalah menuntut kita untuk terus melatih kesadaran diri. Tapi jadi tetap harus baik PJJ maupun nanti PTM tatap muka, sisi perencanaan itu harus matang, tetap memperhatikan imunitas dari peserta didik ya. Jadi memang kondisi saat ini kan kita saat ini belum tahu nih COVID ini berakhir kapan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya imun kita baik. Nah itu yang difokuskan pada itu. Kalau dilihat lebih kecenderung pada client centernya tuh apa sih? Nah inilah yang harus dituju. Oke. Pak Tawang, ya ini kan kalau soal penetapan PTM itu kan masih menunggu keputusan kepala daerah ya itu ya. Nah sejauh ini dari pengawas sendiri, apa misalnya satu ketika diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka, apa yang harus dipersiapkan di sisi gurunya misalnya kan gitu. Sebagai pengawas barangkali punya pandangan itu. Baik, saya bicara teknis. Itu berangkat dari komitmen. Pertama harus ada komitmen yang jelas antara dinas pendidikan dengan sekolah. Karena itu di akhir Desember ini dinas harus sudah mensosialisasikan rencana untuk Januari kepada seluruh sekolah. Karena itu kepala sekolah diundang untuk disampaikan informasi tentang rencana itu. Kemudian di sisi lain kepala sekolah juga harus sudah menyiapkan membuat program. Dalam hal ini guru-guru juga menyiapkan tentang Wakasek menyiapkan jadwal pelajaran, kemudian guru-guru juga menyiapkan materi. Kemudian kalau itu oke, wali kota sudah oke, tinggal sekolah, katakanlah kalau Januari itu berjalan, maka mulai awal kegiatan yang disusul dengan undang segenap orang tua siswa oleh sekolah untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya membangun imunitas yang antara lain tadi protokol kesehatan, kemudian biasa hidup bersih, makan yang bersih dan sebagainya. Bersih dan halal, Pak. Tadi halal atau iban gitu ya. Nah, yang pada akhirnya anak tadi disampaikan oleh ibu, kalau anak sudah memiliki imunitas yang tinggi, maka anak tidak punya perasaan takut dan itu. Karena masker dipakai, kemudian jiwa tenang, sehingga program apapun akan bisa direspon dengan baik dan insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Karena itu kepala dinas, kepala sekolah, segenap wakasek, segenap wali kelas dan guru ini harus bersama dalam suatu komitmen untuk menciptakan lancarnya program belajar mengajar tatap muka begitu. Dan termasuk guru-gurunya mungkin dalam pendekatan mengajar kepada anaknya juga yang bisa menjaga imunitas tubuh anak ya. Jadi memang begini, sesungguhnya kan metodologi pengajaran itu banyak. Tapi mana yang tepat ini berpulang kepada guru. Bagaimana guru membaca suasana kelas, di situ guru harus menyampaikan materi. Yang terbiasa yang katakanlah boleh dibilang ortodok ya, metodologi ceramah, kemudian diskusi, kemudian pemberian tugas, itu semua tidak bisa terhindar dalam proses belajar mengajar. Di awalnya kan nggak lepas dari ceramah guru beberapa menit, kemudian diskusi, kemudian pada akhirnya penugasan. Yang paling penting adalah bagaimana guru bisa dicintai siswa itu kan pokoknya di situ, kunci pokoknya di situ. Andai kata guru sudah dicinta oleh siswa, maka siswa akan serta-merta merespon apa yang disampaikan guru. Karena itu guru harus memiliki wawasan keilmuan, keterampilan dan pengalaman yang prima, dan memang 3 dimensi inilah yang bungkus guru itu menjadi profesional. Oke, siap. Bu Herni dan Pak Tawang, kayaknya waktunya tidak memadai kita untuk melanjutkan yang menarik ini. Tetapi poinnya pemirsa, dalam masa pandemi ini ataupun nanti pembelajaran tatap muka, menjaga imunitas tubuh itu adalah hal yang penting, termasuk dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mendukung itu maka
peran guru dan konselor itu menjadi penting. Bagaimana pengajaran mereka, pendekatan mereka terhadap putra-putri peserta didiknya itu tetap menjaga imunitas dengan pola pembelajaran yang menyenangkan. Sambil kita menunggu keputusan pemerintah daerah Kota Cirebon seperti apa pembelajaran di tahun 2021 ini. Demikian, terima kasih kepada Bu Herni dan Pak Tawang atas kehadirannya, atas sharingnya. Pemirsa, demikian atas nama pribadi saya menyampaikan permohonan maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.